Halo semuanya, perkenalkan nama saya Davita Aulia Hasana. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai hasil praktikum tugas 2 dari basis data, yaitu membuat database MySQL berdasarkan Entity Relationship Diagram atau IRD yang sudah diberikan. Pada IRD yang diberikan terdapat beberapa entitas utama, yaitu dokter, pasien, administrator, daftar, pasien dokter, dan dokter admin. Setiap entitas memiliki atribut masing-masing. Tabel dokter digunakan untuk menyimpan data dokter. Atributnya terdiri dari ID dokter sebagai primary key, nama dokter, tanggal lahir, spesialis, alamat dokter, nomor HP, dan waktu kerja. Lalu untuk tabel pasien digunakan untuk menyimpan data pasien dengan atribut ID pasien sebagai primary key, nama pasien, jenis kelamin, dan alamat pasien. Lalu untuk tabel administrator digunakan untuk menyimpan data admin rumah sakit dengan ID admin sebagai primary key, nama admin, dan waktu jaga. Lalu untuk tabel daftar digunakan untuk proses pendaftaran pasien dengan atribut ID daftar sebagai primary key, ID admin sebagai foreign key, dan ID pasien sebagai foreign key. Relasi ini menunjukkan bahwa administrator melayani proses pendaftaran pasien. Lalu untuk tabel pasien dokter digunakan untuk menyimpan hubungan pemeriksaan antara dokter dan pasien. Atributnya yaitu ID sebagai primary key, ID dokter sebagai foreign key, dan ID pasien sebagai foreign key, lalu waktu periksa dan resep. Relasi ini menunjukkan bahwa dokter memeriksa pasien. Lalu yang terakhir yaitu tabel dokter admin digunakan untuk menyimpan hubungan data antara dokter dan administrator dengan atribut ID data sebagai primary key dan ID admin serta dokter sebagai foreign key. Untuk proses pembuatan database pada XAMPP menggunakan PHP-MyAdmin, yaitu langkah pertama membuka XAMPP lalu menjalankan apache dan MySQL. Maksud saya mengaktifkan. Setelah itu membuka browser dan masuk ke PHP-MyAdmin. Kemudian membuat data baru, misalnya dengan nama rumah sakit 1. Langkah selanjutnya yaitu setelah database dibuat, membuat tabel-tabel sesuai IRD dengan menggunakan SQL. Untuk SQL-nya sendiri akan saya cantumkan di menit terakhir.